Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq Ramadan, mahasiswa Ilmu Hadis semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah teknologi komunikasi. Yang mana ini adalah tugas atau pemenuhan syarat untuk UTS, ujian tengah semester ya. Dengan dosen pengampu Pak Haji Ahmad Soheh. Teknologi komunikasi. Di sini saya menuliskan kata pengantar yaitu puji syukur saya sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan dengan beberapa sumber juga yang saya cantumkan di sini sebagai informasinya. Saya buat ini di Garut pada bulan November 2020. Di sini ada daftar isi dari mulai kata pengantar, bab 1, pendahuluan, sejarah, dan sampai kepada bab 3, sampai kepada kesimpulan. Pendahuluan. Di sini adalah latar belakang ya, yang pertamanya. Yang intinya, manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dengan kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia zaman sekarang. Bahkan dapat dikatakan seluruh aspek kehidupan seperti bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi telah bersentuhan dengan teknologi. Teknologi komunikasi seperti street telah menghadirkan televisi dan layanan telepon nirkabel ke desa-desa terpencil hampir ke seluruh bagian dunia sampai sekarang ada di Indonesia. Rumusan masalah. Apa kegunaan teknologi dalam dunia pendidikan? Bagaimana ketertarikan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan? Apa saja dampak yang ditimbulkan? Nah, saya baik akan bahas satu-satu di sini ya secara ringkas dan pada makalah ini. Yang pertama, sejarah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan ataupun tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slider rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolahan informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika. Dengan atau tanpa mesin pembantu, menurut Barhan Konsen, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang-orang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan arteri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitika. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali menemukan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkan kini dapat dilihat di Museum Sains London. Sejarah komputer di sini ya banyak saya masukkan juga beberapa. Yang intinya adalah sejarah komputer diawali ketika penemu Inggris Charles menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besar mesin hitung elektronik terjadi. Di sini banyak sekali ya sejarahnya yang tidak akan saya baca semuanya karena intinya adalah komputer itu alat ya, pengolah informasi gitu ya. Itu untuk sejarahnya.
Untuk pembahasan, teknologi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi mengalami perkembangan pesat yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih adalah internet. Internet merupakan salah satu instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi transparan dan terhubung dengan sangat mudah dan cepat tanpa mengenal batas-batas kewilayahan atau kebangsaan. Melalui internet, setiap orang dapat mengakses ke dunia global untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang dan pada gilirannya akan memberikan pengaruh dalam keseluruhan perilakunya. Kehadiran teknologi komunikasi membawa banyak potensi manfaat bagi pendidikan. Di samping itu, kehadiran teknologi komunikasi juga dapat membawa masalah, khususnya internet. Penyebaran informasi yang sangat luas, cepat, dan sulit terkendalikan telah membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak moral bagi sebagian pengguna. Karena itu, penyiapan etika siswa maupun mahasiswa juga dilakukan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi